Shalom. Menginang sebelum kita memasuki ibadah kita, ada koreksi dari buku ibadah kita hari ini di halaman 6. Ketika pembacaan epistel di terakhir itu tertulis L, yang demikianlah firman Tuhan itu dibacakan oleh pemimpin ibadah, bukan oleh jemaat ya. Bukan J tetapi itu P. Koreksi kita, mari kita mulai ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berkumpul di gereja ini untuk berdoa kepada Tuhan, sebab pengharapan kita hilang, damai sejahtera kita rusak, sukacita kita terbatas, dan kasih sangat sulit kita temui di tengah-tengah dunia yang semakin menggelora. Kita diingatkan oleh lilin-lilin Advent yang akan kita nyalakan. Lilin-lilin ini adalah lambang bahwa terang Tuhan datang ke dunia ini dan tidak ada yang dapat mengalahkan terang itu. Kita menyalakan lilin sukacita ketika sukacita kita hilang di tengah dunia yang kelam. Namun sukacita Tuhan menerangi hidup kita yang dipenuhi kesedihan, serta mencerahkan jalan kita menuju kasih. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia menyalakan harapan, kedamaian, dan sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersinar di dunia dengan penuh sukacita. Amin. Kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berialah di hadapannya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ke 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ujilah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 1 Samuel pasal yang kedua, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busuk ada pahlawan pelapata, tetapi orang-orang yang berduyun-duyun tinggal meningkatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam lubuk dan mengangkat orang yang miskin dari lubuk, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsa, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai Allah sendiri, dan di atasnya
Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Kita berdiri. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Shalom, Amang, Inang. Selamat hari Minggu. Saya akan membacakan beberapa nomor dari Warta Jemaat kita. Yang pertama, nama Minggu, Minggu Advent ketiga dengan topik Jiwaku Memuliakan Tuhan. Nomor 3 akan diterangkan nanti oleh panitia. Nomor 4, persembahan bulan Desember 2023. Bulan Desember 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk kuria, pembangunan dan kantor pusat. 1 amplop persembahan untuk pendukung program gereja. Yang B, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah memasuki bulan Desember, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Diingatkan kembali ya, sudah di akhir tahun. Nomor 6, berita Dewan Koinonia. A, seksi sekolah minggu berbagi kasih Natal sekolah minggu. Hari ini Minggu 17 Desember 2023, setelah ibadah minggu pukul 7.30, seksi sekolah minggu akan melaksanakan berbagi kasih Natal sekolah minggu ke Panti Asuhan Bakti Luhur di Jalan Taman Kopo Indah. Anak sekolah minggu yang berangkat berbagi kasih dari kelas tanggung dan praremaja. B, seksi perempuan, Natal seksi perempuan pada hari Rabu 20 Desember 2023 pukul 18 di gereja. Seksi perempuan akan melaksanakan Natal seksi perempuan. Seluruh perempuan diundang untuk mengikutinya. Nomor 7, A, Dewan Diakonia, Bakti Natal Diakones dan Bipel Pro pensiun. HKBP Bandung Reformanda melalui Dewan Diakonia mengajak seluruh jemaat untuk berbagi sukacita Natal dengan ibu-ibu
Diakones dan Bible Pro yang sudah pensiun. Beberapa dari mereka tinggal di asrama atau rumah tinggal bersama setelah pensiun dari tugasnya memberitakan firman dan melayani jemaat Tuhan. Di momen Natal yang penuh kasih, sukacita, marilah kita juga berbagi sukacita bersama-sama Bible Pro dan Diakonis yang sudah melayani. Kado Natal berupa uang untuk dibagikan kepada Ibu Diakones dan Bible Pro dapat diberikan melalui amplop ke Poti Parasian Diakoni atau bisa juga ditransfer melalui Bendahara Dewan Diakonia. Nomor B, seksi kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Setelah ibadah pukul 7.30 WIB, bertempat di ruang kesehatan, seksi kesehatan melayani pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah dan juga kolesterol. Nomor 8, pelayanan paduan suara ibadah Natal 2023 dan Tahun Baru untuk tanggal 24, Minggu 24 Desember, pukul 16, Inahana diganti oleh paduan suara perempuan Ruth. Terus selanjutnya paduan suara Abigail dan paduan suara Glorious. Jam 7, jam 19, paduan suara Skoci dan seksi perempuan. Hari Selasa tanggal 26 Desember yang melayani Ina Kamis. Nomor 14, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 7 WIB dan 10 di ibadah Natal akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Marilah kita berdoa mempersiapkan diri untuk mengikuti Perjamuan Kudus. Nomor 19, sini ada 28 nama yang tertera pada daftar yang berulang tahun. Parhalado HKBP mengucapkan selamat ulang tahun untuk periode dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Jika sekarang hadir di ibadah hari ini, kami undang untuk berdiri. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih Amang, selamat ulang tahun. Silakan duduk. Berita keuangan. Selama 1 minggu ini yang masuk keuangan untuk gereja kita sebesar 32.030.000 yang terdiri dari untuk huria 11.361.850 rupiah, untuk sentralisasi 2.124.750 rupiah, untuk pembangunan 758.400 dan lain-lain 7.785.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita. Baik, sebelum kita berdoa, ada pengumuman panoreangion dari panitia. Silakan. Shalom, Amang Inang semua jemaat HKBP Reformanda. Reformanda? Wow, tidak semangat hari ini. Reformanda? Marsi haolangan? Oke, ya. Kami dari panitia Natal HKBP Reformanda 2023 mengajak Amang Inang untuk kita mempersiapkan sukacita yang 1 tahun kita akan lalui di 2023. Amang Inang, mungkin Amang Inang sudah mendapatkan buku ibadah keluarga yang tadi diberikan oleh Amang Sintua di depan. Amang Inang
dan keluarga boleh menikmati kebersamaan persiapan Natal yang gereja siapkan untuk tata ibadahnya. Amang Inang boleh melakukan pagi hari ataupun malam hari sebelum kita akan mengadakan ibadah malam Natal pada tanggal 24. Kebetulan tanggal 24 itu hari Minggu jatuhnya. Jadi ada ibadah terlebih dahulu, ibadah Minggu, dan kemudian ibadah perayaan malam Natal. Ibadah perayaan malam Natal ini diadakan 2 kali, pukul 16 dan pukul 19. Amang Inang boleh menikmati, tinggal pilih mana yang Amang Inang mau ikuti. Kami panitia Natal mengajak Amang Inang untuk juga pada tanggal 24, 25 dan kegiatan ke depan berkaitan sedang ada kegiatan musim politik kita. Jadi kita juga mengharapkan seluruh jemaat untuk tetap memberikan dukungannya berkaitan dengan parkiran Amang Inang. Jadi mohon untuk kehadiran 15 menit sebelum untuk bisa sudah hadir di gereja agar setiap jemaat yang memiliki kendaraan bisa memarkirkan kendaraannya lebih baik. Ada di daerah Cirebon, ada di Jalan Cianjur, mungkin juga ada di BCA ataupun Perhutani. Jadi Amang Inang biarlah kita juga tidak mengganggu lalu lintas umum atau kegiatan umum yang bisa menghalangi dari kegiatan kita dalam parkiran. Lanjut di tanggal 25 kita juga akan mengadakan Natal dan perjamuan kudus itu di pada pukul 7 pagi. Jadi bukan 7.30 tapi pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan itu kita mengadakan perjamuan kasih Amang Inang. Ya, kalau Amang Inang berkenan untuk membawa beberapa makanan, baik kue, baik apapun hasil dari tangan keluarga, kami bagian konsumsi akan menerimanya di bagian depan pada saat jemaat masuk. Di situ ada tim konsumsi yang akan menyiapkan atau menerima tanda kasih melalui perjamuan kasih dalam bentuk makanan kecil atau apapun, agar nanti pada saat kita sudah beribadah kita boleh menikmati bersama dengan jemaat lain, menikmati kebersamaan di Natal. Jadi tidak langsung pulang ya, bubar pulang, tidak, tetapi dengan kebersamaan kita mau memberikan yang terbaik. Tidak ada paksaan Amang Inang ya. Kalaupun ada tergerak untuk perjamuan kasih, Amang Inang boleh bawa. Lanjut untuk dukungan dana dalam kegiatan Natal kita dan sampai Bonataon, kami panitia berharap Amang Inang boleh dukung panitia melalui amplop yang sudah disediakan panitia. Mungkin pada saat Advent pertama sudah amplop ini sudah diberikan kepada Amang Inang. Dan amplop ini juga untuk mendukung kegiatan kita nanti membuka tahun Bonataon kita yang direncanakan tanggal 14 Januari, hari Minggu Amang Inang. Jadi semua sukacita yang kita berikan itu biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kuat gagah manusia, terkhusus bukan untuk panitia. Mari Amang Inang, kita akan bersukacita bersama dengan keluarga besar HKBP Reformanda ataupun tamu-tamu yang akan datang dari luar kota. Itu saja informasi dari panitia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Amang Inang, kita satukan hati kita rendahkan hati kita
Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan kepadamu atas pimpinan Tuhan Bapa dari istirahat semalam sampai pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat kami akan membawakan doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan genapi Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan kami memohon ampun akan dosa-dosa kami Tuhan, agar apa yang kami sampaikan layak di hadapan Tuhan. Di dalam doa syafaat kami Tuhan, kami membawa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana dalam proses menjelang pemilihan umum di tahun depan Tuhan 2024, biarlah Tuhan juga memberkati pemimpin kami Tuhan, dari yang teratas sampai yang terendah, agar senantiasa takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan tugasnya, mereka akan melakukannya dengan baik, sehingga hasil proses dari itu semua Tuhan akan menjadi baik adanya. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk di masa-masa sekarang, untuk bencana ekologi. Tuhan juga Bapa untuk daerah-daerah yang terdampak, beberapa daerah di Indonesia ini Tuhan yang terkena bencana, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami Tuhan yang terdampak bencana. Juga Bapak untuk proses recovery dari ekologi ini, biarlah setiap warga negara di Indonesia ini Bapak tidak hanya mementingkan dirinya sendiri Bapak sehingga berakibat rusaknya kelestarian alam, tapi biarlah semuanya mendukung agar alam di Indonesia yang berdampak bagi dunia ini Tuhan menjadi lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah atau yang di rumah sakit, atau juga yang dalam proses pemulihan Tuhan. Kami sebutkan Tuhan untuk nama-namanya Tuhan, biarlah Tuhan menjamah seluruh saudara-saudara kami yang tertera di dalam daftar orang yang sakit Tuhan. Yang pertama, Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Inang Nyonyas RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang JP Manulang, Amang JL Tobing, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang A Simanjuntak Boru Hasibuan, Inang S Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Lumban Tombing, Amang JM Marpaung, Amang Sahati Purba, Amang E Hutagalung, Inang L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang A Manulang, Amang Dr. Andes C Gultom, Inang Sirait Boru Gurning, Inang P Manurung Boru Silain, Amang Situa KM Panggabean, Inang Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang R Panjaitan Boru Sitompul, Inang Huta Barat Boru Siregar, Amang Paskal Marbun, Inang Situa Hasinaga Boru Siburian, dan juga yang tidak ada dalam daftar ini. Biarlah Tuhan menjamah seluruh sakit penyakitnya Tuhan, Kau pulihkan seluruh organ tubuhnya sehingga kembali dapat berfungsi dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan berikan iman kekuatan kepada saudara-saudara kami Bapak, agar imannya tetap hanya Engkaulah yang senantiasa menjagai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan juga untuk saudara kami yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Tuhanlah yang menggenapi seluruhnya Tuhan itu. Berikan kepada saudara kami yang sudah saatnya Bapak untuk bisa bekerja, Kau berikan pekerjaan Tuhan yang layak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang sudah saatnya memiliki teman hidup, Tuhan juga memberikan Tuhan pasangan kepada saudara-saudara kami, agar genaplah sukacita kami. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki anak, dari proses
pernikahan Tuhan, Tuhan juga memberikan kerinduan untuk keluarga-keluarga yang ingin memberikan anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat di HKBP Bandung Reformanda, khususnya Bapak untuk Timothy Simbolon. Tuhan memberkati Tuhan, karena tidak ada yang mustahil Bapak ketika kami berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan semuanya dengan baik Tuhan, agar Timothy Simbolon dapat berkomunikasi dengan lancar. Juga untuk remaja Namoso, Tuhan juga Bapak di dalam aktivitas mereka, khususnya untuk remaja-remaja dan Naposo di Reformanda, biarlah Tuhan juga memberikan aktivitas Tuhan kepada remaja ini Tuhan dan Naposo yang seturut dengan kehendak Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui aktivitas mereka, baik melalui paduan suara atau apapun yang mereka lakukan dalam aktivitas mereka, yang sehingga membuat mereka mempunyai fundamental Bapak di masa-masa yang akan datang Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami Bapak, untuk seksi perempuan, seksi ama dan lansia, Tuhan juga memberkati Bapak aktivitasnya untuk seksi perempuan, ama dan lansia. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk pengadaan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 Bapak, biar Tuhan juga memberkati Tuhan seluruh prosesnya, baik secara pekerjaan, biaya, agar semuanya dapat selesai dan dapat digunakan Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat ibadah di HKBP Lembang dan Sumedang. Tuhan memberkati Tuhan, agar jemaat di Lembang atau di Sumedang juga Tuhan semakin kuat tali persaudaraan, sehingga semakin hari semakin bertambahlah jemaat di Lembang dan juga jemaat di Sumedang. Tuhan, masih banyak doa-doa kami akan kami sampaikan, tapi Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Oleh sebab itu kami hanya menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan untuk nanti Amang Pendeta yang akan memberikan khotbah. Biarlah khotbah Amang Pendeta Bapak menguatkan iman percaya kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat Advent bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan, firman Tuhan yaitu dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya dari 46b sampai 55. Kami bacakan, kita mengikutinya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent. Bagaimana kita dalam Minggu Advent ketiga bersuka cita, tentunya dengan lambang lilin Advent atau yang merah muda atau vin, atau menyatakan suatu bagaimana seperti seorang perempuan yang berseri-seri wajahnya atau sukacita, mungkin juga menanti bagaimana kelahiran. Seperti contoh mungkin ada 7 bulanan, mungkin itu dapat juga dalam artian di Minggu Gaudate, Minggu Advent yang ketiga. Jadi bagaimana rasa meluap-luap seorang ibu atau seorang perempuan yang menanti-nantikan kelahiran. Bisa juga Bapak Ibu seperti seorang petani, bagaimana ketika dia dengan berlelah dia akan menantikan atau menuai sebuah hasil dari pekerjaannya atau dari akan menuai hasil dari panen. Mungkin juga dalam Minggu Gaudate ini bisa juga dipercontohkan bagaimana ketika kita orang tua akan mengatakan kepada anak kita bahwa pada minggu depan akan libur sekolah. Jadi tentunya anak-anak menyambutnya dengan meluap-luap walaupun masa libur belum tiba, tetapi sukacitanya gembira bahwa kami akan libur dari sekolah. Tentunya Bapak Ibu Saudara, itulah sukacita orang Kristen di Minggu Advent yang ketiga. Bagaimana sukacita kita yang tidak tertahankan, yang meluap-luap Bapak Ibu, yang tak bisa dibendung. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mempersiapkan masa penantian, masa-masa Advent ini. Bagaimana masa kita dalam perenungan kita, masa untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tentunya ini juga Bapak Ibu suatu perenungan bagi kita seperti Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tentunya ini juga khotbah minggu pada saat ini, yaitu Magnificat dari Maria sendiri. Bagaimana nyanyian, pujian, pemuliaan oleh Maria yang sangat termasyur, atau nyanyian Maria Magnificat, yang dalam bahasa Latin Magnificat, nyanyian seorang perempuan muda yang bagaimana dalam pergumulannya di setiap kehidupannya, bagaimana
akan seorang perempuan muda, kita katakan Bapak Ibu, di usia belia, di usia 15 sampai 17, di masa-masa rentannya seorang perempuan, bagaimana dia dikejutkan Bapak Ibu Saudara, dia akan mengandung. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau ada putri kita, apakah bisa kita bayangkan dengan 15-17 tahun di masa rentannya, di masa labilnya dia mengandung. Jadi bagaimana pemikiran kita Bapak Ibu, apalagi di masa-masa sekarang di putri-putri kita. Nah mungkin saya juga punya putri, ibu hadu ini ngate, sudah tamat sarjana juga, ibu hadu. Saya waktu lupa Muhammad, saya dapat memenung, dapat kaum mertua yang legowo, yang mau menerima. Kadang ada mertua, ini taunya cantiknya aja, masaknya nggak tahu. Jadi ikon bahasa bermahita tiap kamanginang kalau ada menantu apalagi di zaman sekarang ini, karena mereka hanya dituntut belajar dan juga untuk menuntut suatu studi. Jadi bagi putri kita, jadi kita maklumilah amang inang apalagi dong mertua masa kini. Jadi bagaimana supaya itu menjadi putri kita juga yang telah dibawa menjadi menantu oleh anak kita. Demikian halnya Maria, seorang Alma dalam bahasa Ibrani, seorang perempuan muda. Dan disejarkan bagaimana dengan di perjanjian baru atau bahasa Yunani dikatakan parkenos, perawan, seorang perempuan muda. Bayangkan Bapak Ibu di usia 15-17 tahun di masa rentanya tadi, dia dikatakan dia sudah ditunangkan. Jadi ditunangkan dengan Yosef. Tetapi bagaimana masa di dalam Yahudi 3 sampai 6 bulan sampai 12 bulan mungkin mempersiapkan pernikahannya. Mungkin juga bagi laki-laki Yahudi bagaimana mempersiapkan secara mental atau lahan pribadinya atau ladang pribadinya atau sebuah rumah untuk ditempati. Jadi bagaimana mempersiapkan masa-masa pertunangan di orohonate, di paurohon, yang di zamanon tidak lagi ada di orohon, ditunangkan. Jadi ini agak sudah langka dalam kehidupan kekristenan. Tetapi Maria sudah ditunangkan, tetapi bagaimana dia menerima dengan polosnya, bagaimana dengan lugunya seorang perempuan yang 15 sampai 17 tahun. Tiba-tiba Bapak Ibu, seorang malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana dia menerima suatu realita dalam kehidupan. Bagaimana reaksi seorang Alma, perempuan muda. Bagaimana reaksi seorang Parkenos dalam kehidupannya. Apakah dia menerima segala sesuatunya. Padahal dikatakan tadi, kita baca Bapak Ibu nanti di rumah, di Ulangan 5 ayat 23 sampai 24, bagaimana ketatnya dengan hukum Yahudi. Dikatakan demikian, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Suatu hukum Yahudi ketika melanggar sesuatu yang digariskan dalam perkawinan. Jadi kadang juga kepada anak muda sekarang, dia bagaimana waktu dia kawin dia ada kecelakaan. Apa mereka kecelakaan apa Pak begitu. Jadi HP istilah doi kan kecelakaan. Jadi ada juga nggak tahu amang inang atau yang muda-mudi sekarang ada istilah dulu ya, tardigi pinggol di dalam. Tardigi pinggol di dalam artinya sebelum pernikahan sudah melakukan sesuatu yang tidak terbaik dalam sesuatu hubungan dalam hal perkawinan. Ima didok tardigi
pinggol di dalam. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu tentang Maria yang mengandung itu tidak masuk akal. Tidak ada bagaimana logika dia, bagaimana soal keimanan dia. Apakah saya nanti harus dihukum mati atau dirajam? Jadi dilempar dengan batu Bapak Ibu mulai dari pagi sampai sore hari dengan batu yang kecil-kecil. Sebelumnya juga dia sudah dibantai dan dilempar dengan batu-batu yang kecil sampai mati sebelum sore hari. Artinya disiksa dan dilempar kembali. Itu adalah praktek yang dibayangkan oleh mungkin seorang Maria, seorang Parkenos, seorang Alma, seorang perempuan muda. Dan mungkin bagaimana saya mengatakan ini kepada mama saya. Apakah mama saya menerima hal yang demikian? Itu bukan perkara yang gampang Bapak Ibu. Itu mungkin suatu aib yang besar dalam sebuah rumah tangga. Tetapi dengan reaksi seorang dulos, seorang hamba, seorang Maria mengatakan, jadilah menurut apa dalam perkataanmu. Itu hanya jadi mak songon nani halomomu Tuhan tunaposom. Jadilah padaku menurut perkataanmu kepada hambamu. Oleh dengan begitu Maria dengan perkataan dari malaikat Gabriel, berita kesukaan dan tentunya bagi kita, tetapi itu berita yang tidak gampang diterima oleh mungkin Maria atau sesuatu persoalan yang besar. Buktinya kita lihat bagaimana dengan Elizabeth juga yang mandul, yang dikatakan sudah menjalani 6 bulan dalam masa mengandungnya dalam sebuah keluarga Imam Zakaria. Tetapi dia terbersih dan dia pergi kepada Elizabeth, mengatakan bagaimana Elizabeth yang mengandung 6 bulan dia berangkat ke sana selama 3 bulan Bapak Ibu. Bagaimana masa-masa perenungan dia, masa-masa menenangkan seorang perempuan muda ketika dikatakan dia akan mengandung. Ternyata ada sapaan dari Elizabeth kepada Maria sendiri. Bagaimana sesungguhnya siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Artinya dengan rasa luapan dari Elizabeth, dan disinilah nyanyian sebuah perempuan Maria, Magnificat Maria, dengan bersukacita, dengan gembira, dengan jawaban tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan cara dia memuliakan Tuhan, bagaimana seorang Maria di dalam ke masa mudanya dia bergembira oleh Allah. Dia keluar dari mulutnya mengatakan, biarlah jiwaku memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan bagaimana orang memperhatikan orang yang rendah, itulah kedatangan Yesus. Bagaimana Yesus yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan namanya yang kudus dan turun-temurun, dan semuanya akan dia angkat, dan orang congkak akan disingkirkan oleh Tuhan sendiri. Artinya bagaimana dengan kedatangan Tuhan, seperti kita katakan bagaimana Nimrod dengan segala kesombongannya mau membangun menara Babel. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Bagaimana dengan Raja Firaun dengan kesombongannya yang dikatakan setengah dewa, dia kehilangan pasukan yang terbaiknya di Laut Merah. Bagaimana seorang raksasa Goliat, di mana yang seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan dia, dan seorang Nebukadnezar Raja Babel yang hancur berantakan kuasanya karena kesombongannya. Tuhan membuat sesuatu yang adil. Itulah Bapak Ibu nyanyian dari Magnificat dari Maria sendiri. Artinya mengangkat Tuhan Yesus yang datang, dan kita sudah menanti
kedatangan kedua kali tentunya menjadi juru damai, menjadi Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan sesuatu, mengangkat harkat martabat manusia, dan itu juga yang dirasakan oleh Magnificat Maria dengan nyanyian yang sungguh dia katakan kepada Tuhan tentang bagaimana dia mengandung seorang putra yang dari Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, seorang perempuan Maria, rahim Maria diberkati Tuhan menjadi sesuatu kelahiran putra yang kudus oleh dengan kandungan Roh Kudus itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, terlebih kepada ibu-ibu kekasih, bagaimana rahim Maria diberkati oleh Tuhan. Tentunya itu juga yang dikatakan oleh gereja Konstantinopel, bahwa ibu-ibu perempuan adalah rahim dunia, bahwa perempuan ibu-ibu adalah rahim dunia. Ini tentunya dari Hawa, ini tentunya juga dari Maria. Jadi mertua Mahamuinang didok hamuna rahim siubeon niportibion, rahim dunia, karena manusia lahir dari rahim seorang perempuan, dan itu juga rahim seorang perempuan Maria diberkati oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai dengan Magnificat dari Maria. Tentunya mari Bapak Ibu kita bersukacita. Mari kita dengan penuh sukacita, dengan bagaimana kita, kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana dengan menanti dan mempersiapkan Natal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Panitia bagaimana kita mempersiapkan pada tanggal 23 untuk persekutuan kita dengan Natal keluarga, bagaimana tanggal 24 dan juga tanggal 25 bentuk yang pertama sukacita kita. Mari Bapak Ibu kita membawa dengan senang hati pada tanggal 25 pagi, yang minggu pagi mungkin bagaimana kita sebentar sejenak kita salam-salaman dan berbagi yang kita bawa yang dari rumah kita masing-masing. Tentunya itu menjadi sukacita Bapak Ibu, bagi kita suasana kehangatan bagi kita Bapak Ibu. Tentunya juga ini bagaimana kita berbagi dengan para ibu-ibu diakones dan Bibelfro yang kita akan berikan sumbangan kepada mereka atau bantuan, mungkin bagaimana ibu-ibu Bibelfro dan diakones yang pada masa tuanya tidak menikah sampai sekarang untuk hanya pemberitaan Injil. Jadi ini perlu kita bantu Amang Inang dalam kehidupan mereka supaya kita tetap seperti Maria, bermagnificat Maria. Kita berbagi, kita bersukacita, kita memuliakan Tuhan lewat kita juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita maknai pujian lantunan Magnificat Maria ini tentang bagaimana kita adalah orang-orang pilihan Tuhan seperti Maria. Kita juga Bapak Ibu Saudara sekolah minggu remaja HKBP, tentunya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, penyampaian firman Tuhan semuanya dan saluran berkat Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, iman kita Bapak Ibu seperti Maria, pujian memuliakan nama Tuhan juga tadi Elizabeth juga Zakaria. Mari kita dengan posisi seperti Maria, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih menjadi Magnificat Maria yang memuliakan, mengangkat pujian kepada Tuhan dalam kemuliaannya, sehingga kita terberkati Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu dari nyanyian Maria yang termasyur, Magnificat Maria, di mana Tuhan dengan perkataan malaikat Gabriel
dia akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus. Betapa sulitnya Tuhan seorang perempuan muda menerima secara logika, mungkin menjadi aib yang besar. Tetapi Tuhan menunjukkan kemuliaan-Mu, menunjukkan bagaimana juga Yosef seorang yang sederhana. Engkau tunjukkan Tuhan bagaimana dia tetap menjadi suami seorang Maria. Tuhan berikan keranan kepada Maria. Tuhan memberkati rahim Maria dengan kelahiran, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, bagi kami menjadi suatu sukacita, walaupun secara logika bagi Maria, tetapi karena Tuhan yang berkata, dia menerima. Jadilah kepada hamba-Mu seperti apa yang Tuhan sudah katakan, menjadi Maria pilihan. Biar kami Tuhan seperti Maria juga yang menyanyikan, memuliakan nyanyian Tuhan. Kami adalah seorang bapak, ibu, dan anak kami, saudara-saudara kami adalah orang-orang pilihan. Tentunya dengan firman Tuhan, dengan Magnificat Maria, kami Tuhan kembali digugah. Orang-orang yang dimampukan, orang-orang dipilih Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang bersorak-sorai Tuhan di setiap kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan seperti Maria. Karena Tuhan sudah memilih kami sebagai anak-anak terang untuk penyampaian firman Tuhan. Karena itu Tuhan kami, Engkau berkatkan dengan sukacita kami pada masa-masa Advent dan masa-masa Natal. Biarlah sukacita Natal Engkau Yesus Kristus, kasih yang paling agung, kami relevansikan dalam kehidupan kami berbagi, dalam kehidupan kami berjemaat, dalam kehidupan kami berkeluarga Tuhan. Karena kami tahu kami adalah semua orang-orang pilihan Tuhan. Dan kami mau Tuhan seperti Maria, Magnificat Maria, menyanyikan, memuliakan keagungan Tuhan, bahwa keselamatan sudah ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas kedatangan-Mu ke dunia, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah jemaat Tuhan kayak Bandung Reformanda mempersiapkan segala sesuatunya, iman pribadi mereka Tuhan buat Tuhan, karena sudah Tuhan memilih mereka dalam persekutuan kami tanggal 23, 24, 25, 26 Tuhan merayakan keagungan kelahiran Tuhan ke dunia ini. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin Engkau berkati dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, sebentar sepulang dari gereja ini, para seksi sekolah minggu dan orang tua dan guru sekolah minggu Tuhan dan para hamba-Mu akan melaksanakan bakti Natal kepada orang-orang yang Tuhan juga pilih, yang belum beruntung seperti kami. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik, sukacita Natal buat anak-anak kami yatim piatu dan orang yang kami bantu lewat gereja, lewat uluran tangan para ibu kekasih yang dari anggota jemaat HGP dan juga orang tua dari guru-guru sekolah minggu. Demikian juga Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu untuk Ibu Emma Purba, kalau Tuhan berkenan, dia telah dicalonkan menjadi anggota legislatif untuk Kota Bandung dan Cimahi, untuk duduk di DPRD Jawa Barat. Kiranya Tuhan menolong, dan kami Tuhan juga memberikan yang terbaik supaya ada perempuan Kristen HKBP yang mau Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan dan perpanjangan suara-suara kekristenan nantinya Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Kami Tuhan mau persiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, dalam menyambut Tuhan dan merayakan hari kelahiran Tuhan. Biarlah Engkau topang kami Tuhan dalam kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Tuhan kami tolong, biarlah segala kekurangan dan dosa kami Engkau hapuskan, supaya kami Tuhan dilayakkan menjadi pilihan Tuhan. Kami dilayakkan Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.